Mendaki gunung mungkin menjadi salah satu hobi yang saat ini digandrungi oleh sebagian masyarakat. Bukan hanya pemandangan yang memanjakan mata, namun di setiap langkah pendakian justru yang akan menjadi sebuah cerita. Tapi bagaimana jika pendakian tersebut menjadi sebuah cerita yang mungkin sedikit bisa dibilang menyebalkan, walaupun keceriaan tetap hadir di sela-sela kegiatan tersebut? Sudah banyak aku mendapatkan cerita kejadian mistis dan tragedi yang berhubungan dengan gunung. Aku masih ingat dulu di awal tahun 2007 ketika aku pertama kali mencoba olahraga ekstrem ini. Tentu izin dari orang tua begitu sulit untuk kudapatkan. Meskipun aku seorang laki-laki, tapi bagi ibu, aku tetaplah seorang anak yang manja. Tidak pernah kubayangkan bagaimana rasanya mendaki gunung yang sebenar-benarnya. Kupikir sama halnya dengan saat kita mendaki bukit. Ya, memang di dekat rumahku ada sebuah bukit yang memang acap kali sering kudaki ketika aku merasa bosan. Masih kuingat pertama kali aku berkumpul di salah satu terminal yang akan menghantarkanku menuju Desa Garung yang berada di Kabupaten Wonosobo. Bodohnya aku saat itu hanya memakai celana jeans dan bekal seadanya, sedang jaket yang kupakai hanya sebatas sweater rajutan yang begitu tipis. Jika aku mengingat-ingat kejadian itu, kadang hanya tersenyum simpul dan merutuki kebodohanku. Tapi bukan cerita itu yang ingin aku sampaikan. Beberapa tahun setelah pendakian pertamaku, tepatnya pada tahun 2013, aku dimintai untuk mengantar seorang teman perempuan untuk mendaki Gunung Merbabu via Selo. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, namaku Rama. Tidak perlu diingat-ingat karena itu bukan namaku yang sebenarnya. Hari ini aku mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari salah satu temanku yang kujumpai di jalanan. Bisa dibilang dia seorang aktivis dan wanita independen. "Bang, lagi ada kegiatan enggak minggu ini?" Sebuah tampilan pesan yang muncul dari layar HP-ku. Sejenak ku diamkan. Pekerjaan yang menuntut kreativitas tinggi tidak bisa serta-merta kualihkan. Sekali saja fokusku bergeser, ide yang sudah kutuangkan dan masih ada di kepala bisa saja berlari entah kemana. "Gimana, Mar?" Jawabku singkat setelah beberapa jam kudiamkan pesan itu. Drur, 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 langsung saja sebuah panggilan muncul. Nama Marta tersemat di layar depan HP-ku. "Halo, Bang. Minggu ini ada acara. Aku sama teman-temanku pengen naik Merbabu via Selo. Bisa join?" Ucapnya langsung to the point. Ya, memang wanita ini tidak suka bertele-tele. "Hari apa?" Jawabku sambil melihat kalender. Siapa tahu memang minggu ini aku full dengan deadline pekerjaan. "Terserah. Jangan weekend tapi," balasnya. "Oke, nanti ku kabari harinya." Tanpa menimbang-nimbang langsung saja kuiyakan ajakannya. Kulihat hari Rabu hingga Jumat tidak ada deadline pekerjaan. Memang aku hobi sekali mendaki gunung. Bahkan pernah satu waktu nekat aku hanya mendaki berdua ke Merapi dengan bekal seadanya, sungguh pengalaman yang menyenangkan. "Hari Rabu kita berangkat sorean. Gimana?" Kutetikan sebuah pesan untuk Marta. "Oke. Kumpul di rumahku ya, Bang," jawabnya singkat. Tidak kubalas pesan terakhir karena memang sudah pasti kami akan melakukan perjalanan ke Gunung Merbabu hari Rabu, minggu ini. Mendaki gunung mungkin menjadi salah satu hobi yang saat ini digandrungi oleh sebagian masyarakat. Bukan hanya pemandangan yang memanjakan mata, namun di setiap langkah pendakian justru yang akan menjadi sebuah cerita. Tapi bagaimana jika pendakian tersebut menjadi sebuah cerita yang mungkin sedikit bisa dibilang menyebalkan, walaupun keceriaan tetap hadir di sela-sela kegiatan tersebut? Sudah banyak aku mendapatkan cerita kejadian mistis dan tragedi yang berhubungan dengan gunung. Aku masih ingat dulu di awal tahun 2007 ketika aku pertama kali mencoba olahraga ekstrem ini. Tentu izin dari orang tua begitu sulit untuk kudapatkan. Meskipun aku seorang laki-laki, tapi bagi ibu, aku tetaplah seorang anak yang manja. Tidak pernah kubayangkan bagaimana rasanya mendaki gunung yang sebenar-benarnya. Kupikir sama halnya dengan saat kita mendaki bukit. Ya, memang di dekat rumahku ada sebuah bukit yang memang acap kali sering kudaki ketika aku merasa bosan. Masih kuingat pertama kali aku berkumpul di salah satu terminal yang akan menghantarkanku menuju Desa Garung yang berada di Kabupaten Wonosobo. Bodohnya aku saat itu hanya memakai celana jeans dan bekal seadanya, sedang jaket yang kupakai hanya sebatas sweater rajutan yang begitu tipis. Jika aku mengingat-ingat kejadian itu, kadang hanya tersenyum simpul dan merutuki kebodohanku. Tapi bukan cerita itu yang ingin aku sampaikan.
Beberapa tahun setelah pendakian pertamaku, tepatnya pada tahun 2013, aku dimintai untuk mengantar seorang teman perempuan untuk mendaki Gunung Merbabu via solo. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, namaku Rama. Tidak perlu diingat-ingat karena itu bukan namaku yang sebenarnya. Hari ini aku mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari salah satu temanku yang kujumpai di jalanan. Bisa dibilang dia seorang aktivis dan wanita independen. Bang, lagi ada kegiatan enggak minggu ini? Sebuah tampilan pesan yang muncul dari layar HP-ku. Sejenak ku diamkan. Pekerjaan yang menuntut kreativitas tinggi tidak bisa serta-merta kualihkan. Sekali saja fokusku bergeser, ide yang sudah kutuangkan dan masih ada di kepala bisa saja berlari entah kemana. Gimana, Mar? Jawabku singkat setelah beberapa jam kudiamkan pesan itu. Drur, 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 langsung saja sebuah panggilan muncul. Nama Marta tersemat di layar depan HP-ku. Halo, Bang. Minggu ini ada acara. Aku sama teman-temanku pengen naik Merbabu via solo. Bisa join? Ucapnya langsung to the point. Ya, memang wanita ini tidak suka bertele-tele. Hari apa? Jawabku sambil melihat kalender. Siapa tahu memang minggu ini aku full dengan deadline pekerjaan. Terserah. Jangan weekend tapi, balasnya. Oke. Nanti ku kabari harinya. Tanpa menimbang-nimbang langsung saja kuiyakan ajakannya. Kulihat hari Rabu hingga Jumat tidak ada deadline pekerjaan. Memang aku hobi sekali mendaki gunung. Bahkan pernah satu waktu nekat aku hanya mendaki berdua ke Merapi dengan bekal seadanya, sungguh pengalaman yang menyenangkan. Hari Rabu kita berangkat sorean. Gimana? Kutetikan sebuah pesan untuk Marta. Oke, kumpul di rumahku ya Bang. Jawabnya singkat. Tidak kubalas pesan terakhir karena memang sudah pasti kami akan melakukan perjalanan ke Gunung Merbabu hari Rabu, minggu ini. Semua sudah siap, perlengkapan. Ucapku kepada Marta dan kedua temannya. Kali ini aku mendaki hanya 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Jangan salah sangka, Marta termasuk wanita yang sedikit tomboy. Aku tahu dia juga mempelajari seni bela diri. Jadi ya, bagiku tidak ada rasa khawatir terjadi sesuatu dengannya saat pendakian nanti. Dan satu hal yang ku tahu, dia ini indigo atau apapun sebutannya. Jam sudah menunjukkan waktu keberangkatan. Sekitar 3 jam perjalanan. Tidak jauh memang, tapi dalam perjalanan tersebut selalu saja ada kendala. Entah ban bocor, motor tidak kuat menanjak, hujan dan sebagainya. Awalnya semangatku sedikit berkurang, ada rasa enggan untuk meneruskan pendakian ini. Tapi saat sudah sampai di pos pendakian semua berubah. Kupandangi gundukan tanah yang menjulang tinggi, kabut yang menyelimuti pohon-pohon, udara segar dan sedikit bau pupuk membakar semangatku untuk mendaki menuju puncaknya. Masih kuingat kami beristirahat di salah satu base camp yang ada di sana. Hawa dingin memaksaku untuk menaikkan resleting jaket. Teh hangat sudah berada di depan kami. Bang, tadi aku habis dari toilet. Gila sih, ucap Marta sambil melihat ke arahku. Sejenak aku memandangnya dan menaikkan alisku. Kenapa? Pas aku buang air kecil, rasanya ada yang memperhatikan. Benar saja. Waktu aku tengok ke atas, ada wanita dengan wajah hancur yang sedang melihatku, ucapnya. Mendengar hal itu sebetulnya tidak ada rasa takut yang muncul. Karena acap kali aku juga sering melihat mereka. Tapi bagiku sungguh apa harus diceritakan dalam kondisi seperti ini. Sedang kedua temannya juga hanya menyengir kepadaku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ternyata aku dapati mereka berdua adalah teman satu gereja dengan Marta. Sudah sedari kecil mereka bermain bersama. Ah, untunglah jadi mereka sudah jauh mengenal Marta, batinku. Ya memang Marta bisa dibilang, jika sudah menyangkut mereka, mulutnya kadang jadi berubah seperti emak-emak yang sedang belanja, bahkan dia sering tidak ingat tempat dan waktu. Waktu terus berlalu. Selesai aku menunaikan sholat asyar. Kami sepakat untuk memulai pendakian. Registrasi sudah kami lakukan. Waktu itu memang belum ada sistem online, jadi kami langsung ke pos retribusi untuk mengurus segala sesuatunya. Berjalan tiap langkah menuju pos 1 Dok Malang. Tidak ada kejadian yang berarti aku sendiri lebih banyak diam dalam pendakian. Beberapa sosok kujumpai tapi aku mencoba untuk mengabaikan mereka semua. Tapi berbeda dengan Marta, entah kenapa mulutnya tidak bisa berhenti mengoceh tentang kehadiran mereka. Bukannya kita saat ini yang sedang bertamu? Kenapa mesti kita yang membicarakan mereka?
Bagiku itu merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Tidak sopan, ucapku berulang kali kepada Marta, tapi tetap saja dia masih mengoceh kalau dia melihat ini dan melihat itu di sepanjang perjalanan. Azan maghrib berkumandang. Kita berempat sudah beristirahat di salah satu tanah yang cukup landai. Udara semakin dingin. Sebenarnya ada rasa malas untuk bersentuhan dengan air. Tapi kewajiban tetaplah kewajiban. Aku memang sudah menyiapkan sebotol besar air yang kuambil dari base camp untuk berwudu. Aku sholat maghrib dulu ya. Selepas itu baru kita lanjutkan perjalanan, ucapku pada mereka. Mengerti mereka hanya mengangguk dan tersenyum. Sesekali kupandangi Marta masih celingukan ke sana kemari. Mencoba tidak memikirkan apapun, aku memulai sholat maghrib. Pada rokaat pertama aku masih bisa khusyuk meski angin dingin seringkali membuat badanku bergidik. Hingga pada rokaat kedua tiba-tiba saja Marta seperti terkaget dan pindah tempat duduk. Entah itu di belakangku atau di sisi lain, aku tidak melihatnya. Aku masih terus mencoba fokus dengan ibadahku. Kenapa sih? Ucapku sedikit jengkel saat kudapati Marta sedang duduk di belakangku tidak jauh. Gak apa-apa bang. Maaf tadi sempat kaget karena kulihat ada kakek-kakek yang mencoba untuk mendekatimu. Ucapnya sambil meminta maaf karena dia merasa telah mengganggu ibadahku. Ya makannya ditahan. Jangan dikit-dikit kamu ungkapin ta. Jawabku sedikit ketus. Sedang teman-temannya yang lain juga hanya menampilkan raut wajah yang kurang enak. Meski tersenyum terlihat sekali kalau mereka tidak nyaman dengan apa yang Marta lakukan. Jika mereka sedang di taman kota mungkin masih banyak orang dan rasa takut yang muncul tidak seperti saat ini. Mereka ada di dalam rimbunan pohon di tengah hutan Gunung Merbabu. Perjalanan kami lanjutkan kembali menuju pos 2. Acap kali aku masih melihat gestur yang dilakukan Marta. Masih tetap sama seolah dia sedang berinteraksi dengan mereka. Walau sekarang dia sudah tidak seberisik tadi mengatakan ini itu kepada kami. Menit beranti jam. Kulihat fisik dari salah satu teman Marta sudah mulai kelihatan kecapean. Terlihat sekali raut mukanya yang pucat dan langkah kakinya yang mulai terseok-seok. Sebentar lagi pos 3. Kita camp di sana aja, tegasku memberikan arahan. Tidak ada sanggahan. Karena memang puncak bukan tujuan kami. Di awal kami sudah sepakat bahwa ini hanya rekreasi tanpa target dengan menikmati udara segar dan pemandangan yang ada. Akhirnya kami sampai di pos 3 pada pukul 10 malam. Jauh dari targetku karena estimasiku dari pos 1 sampai pos 3 hanya memakan waktu sekitar 3 jam. Tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan jadi tidak masalah, toh memang aku tidak berniat untuk pergi ke puncak. Biarlah jika memang mereka yang mau pergi, aku lebih baik menjaga tenda. Kulihat ada sebuah punggungan saat di pos 3. Jika kita memilih arah kanan akan menuju ke Sabana 1 tapi aku berjalan ke arah kiri. Benar saja ada satu spot yang dulu pernah kujumpai. Aku dan teman-teman pendakianku biasa camp di tempat ini. Sini aja. Ucapku sedikit keras kepada mereka. Suasana di pos 3 terlihat begitu sepi, tidak ada pendaki lain. Yah, beginilah jika mendaki di waktu weekday, tidak banyak aktivitas yang terjadi di gunung. Segera mereka naik menuju ke tempatku berdiri. Segera kami mendirikan tenda dan memasak makanan untuk memulihkan tenaga kami. Kulihat di seberang gunung Merapi dengan gagahnya berdiri. Tidak ada awan yang menyelimutinya. Gemerlap lampu-lampu yang ada di lerengnya membuatku tersenyum dan terus mengucap syukur. Kebiasaanku saat mendaki gunung, aku memang lebih suka menyendiri, memisahkan diri dari yang lain. Membawa secangkir kopi dan rokok. Dengan cara inilah kadang aku melepaskan beban dunia yang terbelenggu di dalam pikiranku. Bang, ucap Marta yang sudah duduk di sampingku. Ngapain sendirian di sini? Mending di depan tenda aja ngobrol bareng sama anak-anak. Lanjutnya memintaku untuk kembali ke tenda. Merasa tidak enak, aku menuruti permintaannya. Obrolan demi obrolan kami lakukan dari hal-hal sepele. Hingga puncaknya, Marta membahas soal sosok yang dia lihat saat ini. Sosok yang ada di puncak Merapi. Hatiku mencelos, tiba-tiba saja perasaanku merasa tidak tenang. Apalagi tidak ada tenda lain di sekitar kami. Marta dengan lantangnya menceritakan segala macam bentuk dan rupa yang pernah dia lihat di sana. Dari sosok kakek-kakek yang ada di pos 1 hingga sosok buto yang duduk di atas batu. Mendengar itu teman dari Marta mulai jengah. Hawa dingin dan kesunyian tentu membuat mereka merasa tidak nyaman. Kulihat satu persatu dari mereka meletakkan headset di telinga mereka.
Tentu untuk meredam cerita yang Martha sampaikan. Karena aku sendiri juga sudah merasa tidak enak. Dengan sopan mengatakan kalau sudah waktunya untuk tidur. Jika memang nanti mereka mau mendaki ke puncak. Kembali suasana terasa sepi. Menit demi menit berlalu. Kurasakan mereka tampaknya sudah tertidur sedang mataku masih terasa segar seolah rasa lelah selama perjalanan sudah menguap begitu saja. Aku beranjak. Beruntung saat itu aku berada di dekat pintu masuk tenda jadi lebih mudah ketika ingin pergi keluar. Kubawa rokok dan korek. Melangkah keluar tenda suasana begitu sepi dan tenang tidak ada siapapun kecuali kami yang mendirikan tenda di sini. Walau kulihat ada beberapa cahaya senter dari arah Sabana 1 tapi tetap saja jarak kami terlampau jauh. Beberapa hisapan rokok sudah kulakukan. Dinginnya udara tidak membuatku ingin segera beranjak dan masuk ke dalam sleeping bag di dalam tenda. Namun sesaat dari kejauhan kulihat ada sosok bayangan yang tengah berdiri menghadap ke tenda kami. Awalnya kupikir itu adalah bayangan pohon. Tapi lama-kelamaan bayangan itu terus mendekat ke arahku yang sedang duduk sendirian. Merinding segera aku mematikan rokok dan menaruhnya di kantung plastik sampah. Aku pun masuk ke dalam tenda. Entah kenapa hatiku tidak tenang. Saat ini aku tidur dengan membelakangi pintu tenda. Perasaan ingin sekali bergerak dan melihat ke arah luar. Dorongan itu begitu besar. Karena sedari tadi aku merasakan ada sesuatu yang mengintai kami. Tidak tahan aku mencoba merubah posisi tidurku. Masih dengan posisi menutup mata. Kini aku menghadap pintu masuk tenda. Perlahan aku membuka kelopak mataku. Dan benar saja. Meski terhalang kain. Jelas sekali. Benar-benar jelas sekali ada sosok yang sedang meringkuk di depanku. Seorang laki-laki dengan wajah yang hancur dan yang lebih parahnya lagi dia sedang melihat ke arahku dan tersenyum mengerikan. Saat itu kami saling pandang satu sama lain. Tidak ada suara yang muncul dari bibirku. Teriak pun juga tidak kulakan. Perlahan aku menutup mata dan kembali berpindah posisi memunggungi mulut tenda. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Banyak sekali gangguan yang muncul. Dari suara-suara orang ramai. Orang berjalan yang dihentak-hentakan sampai suara cekikikan wanita. Itulah pendakian pertama dan terakhirku dengan Martha bukan kapok. Tetapi aku lebih memilih untuk menghindari semua itu. Karena sialnya justru aku sendiri yang malah mendapatkan gangguan baik saat masih di pos 3 hingga sampai di base camp. Tepatnya di kamar mandi base camp. Sekian, setiap sesuatu memiliki jiwa. Dan setiap jiwa memiliki sifatnya masing-masing.